Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini kita wabarakatuh. dari kelompok 3 akan kelompok 3 kelompok 2 akan menjelaskan Undang-Undang Dasar RI tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, nama saya Sintia Siva, nama saya Yaitu Handayani Putri Patuhi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS dibentuk sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau bisa disebut KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Tujuan utama pembentukan RIS adalah untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda serta untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Setelah itu ada struktur negara RIS. RIS terdiri dari beberapa negara bagian dan daerah otonom. Negara-negara bagian tersebut antara lain negara Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi sebagian Jawa dan Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan beberapa negara bagian lainnya. Selain itu, terdapat juga beberapa daerah otonom seperti Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Terus ada ciri-ciri demokrasi parlementer pada masa RIS. Yang pertama yaitu dominasi parlemen. Parlemen memiliki peran yang sangat kuat dalam pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak terpercaya. Yang kedua yaitu sistem multipartai. Terdapat banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Hal ini memungkinkan berbagai ideologi dan kepentingan untuk terwakili dalam pemerintahan. Yang ketiga yaitu peran kepala negara. Presiden RIS berfungsi sebagai kepala negara, tetapi memiliki peran yang lebih seremonial. Kekuatan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Yang keempat yaitu otonomi daerah. Negara-negara bagian dan daerah otonom memiliki otonomi yang luas dalam mengatur urusan internal mereka. Yang kelima yaitu kebebasan sipil. Kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi RIS. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan demokrasi parlementer pada masa RIS. 1. Ketidakstabilan politik. Pemerintahan sering berganti karena adanya mosi tidak percaya dari parlemen. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak stabil dan sulit untuk menjalankan program-program pengembangan. 2. Konflik antar partai. Persaingan antar partai politik sering kali menyebabkan konflik dan polarisasi dalam masyarakat. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang ketiga, masalah ekonomi. Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang serius pada masa RIS. Inflasi tinggi, pengaruh meningkatkan, dan kemiskinan meluas. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keempat, sentimen kesatuan. Banyak tokoh politik dan masyarakat yang tidak setuju dengan bentuk negara serikat. Mereka lebih meningkatkan negara kesatuan yang kuat. Sentimen ini semakin kuat sering dengan berjalannya waktu. Akhir dari RIS dan kembali ke negara
Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Republik Indonesia. UUD RIS digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Di sini ada yang mau nanya? Enggak. Satu. Sabar. Kapan Mak. aku Biasa kan? Oh iya Pak. Ya, sini saya dari kelompok 1, nama saya Jus Pramada. Saya mau bertanya, kapan Undang-Undang RIS mulai berlaku dan siapa kepala negara dalam sistem pemerintahan UUD IRS? Kapan Undang-Undang RIS? Kapan Undang-Undang RIS berlaku? Undang-Undang Dasar. Oh, kapan Undang-Undang RIS Dasar. Undang-Undang Dasar RIS mulai berlaku? Iya, terus dan siapa kepala negara dalam sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar RIS? Terima kasih. Silakan. Aku mau nanya, faktor apa yang menyebabkan RIS tidak berlangsung lama? Coba kita. Di sini kita mau jawab pertanyaan. Ntar dulu. Di sini kita mau jawab pertanyaannya Jasmine. Saya mau nanya. Sabar, dijawab dulu. Dua-dua dulu. Ini Yasmin. Ya, aku lihat. Waktu berlakunya itu berlaku 27 Desember 1949. Terus berakhirnya itu tanggal 17 Agustus 1950. Saat kembali menjadi negara kesatuan. Nah, terus sistem pemerintahannya sistem parlementer. Siapa kepala negara? Siapa kepala negaranya? Kepala negaranya itu yaitu presiden. Ini Kela. Ini kita mau jawab pertanyaan dari Kela. RIS tidak bertahan lama karena perbedaan ideologi antara Indonesia dan Belanda. Dominasi Belanda yang kuat, tuntunan dari berbagai daerah untuk kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI, serta kestabilan ekonomi dan politik yang mempercepat proses pembubaran dan kembali ke NKRI. Jelas? Ya? Biko. Biko apa Biko Diri. Perkenalkan, nama saya Nikolas Malvanda dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem pemerintahan di masa UUD RIS? Bagaimana sistem pemerintahan di masa UUD RIS? Nah, di sini aku mau jawab pertanyaan Miko. Sistem pemerintahan pada masa UUD RIS adalah sistem parlemen di mana kabinet dan pimpinan oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen DPR atau RIS. Bentuk negaranya adalah federasi yang terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri untuk urusan dalam negeri. Jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.